Assalamualaikum teman-teman. Hari ini ketemu lagi sama Uswidi. Hari ini selamat pagi teman-teman. Kita hari ini akan belajar peristiwa alam, tapi materinya yaitu bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita ke peristiwa alam, Ustadzah akan mengajak teman-teman apa sih itu peristiwa alam? Nah, peristiwa alam itu kejadian yang ada di alam. Bisa siang, bisa malam, bisa sore. Nah, hari ini kita akan membahas dua subtema, yaitu yang tema pertama, peristiwa alam siang dan malam. Terus yang kedua adalah musim kemarau. Nah, ini. Nah, peristiwa alam ini ada beberapa, antara lain yaitu peristiwa adanya siang dan malam. Tandanya siang dan malam itu bisa kita lihat. Kalau siang itu tandanya biasanya itu langitnya berwarna biru. Terus habis itu ada awan, terus suasananya pastinya panas. Kalau nggak panas ya berarti kalau lagi hujan berarti mendung. Terus habis itu gelap langitnya itu kalau siang. Kalau pas lagi mendung dan terasa biasanya mataharinya bersinar terik, langitnya biru, terus ada awan. Nah, itu kalau siang hari kita akan melakukan banyak aktivitas dibandingkan malam hari. Terus kalau malam hari udaranya biasanya terasa sejuk, terus habis itu dingin, apalagi kalau sudah malamnya larut itu semakin dingin. Terus kemudian biasanya ada bulan dan bintang. Bulan sama bintang itu munculnya hanya malam hari. Ingat ya teman-teman, munculnya hanya malam hari. Kalau siang hari itu benda langitnya yang ada itu adalah matahari. Terus langitnya berwarna gelap. Nah, karena langitnya gelap, maka kita butuh adanya lampu. Lampu itu untuk menerangi ketika matahari sudah tidak ada lagi. Jadi kalau malam hari itu bersinarnya ada bintang, ada bulan, dan ada lampu. Nah, lampu itu buat penerangan kamu di dalam rumah. Kalau siang hari, kamu tidak perlu menggunakan penerangan rumah karena sudah ada matahari. Nah, gitu. Jadi teman-teman harus bisa bedain keadaan siang dan malam. Kalau siang udaranya terasa panas, mataharinya bersinar terik, terus kemudian langitnya berwarna biru dan juga ada awan yang berwarna putih. Kecuali kalau pas lagi mendung. Mendung itu mau turun hujan di siang hari, awannya berwarna abu-abu atau gelap. Kalau sudah mendung banget warnanya menjadi hitam. Nah, itu nanti kita bahas lagi tentang hujan. Sebelum hujan kita masih siang dan malam. Terus kalau malam hari udaranya terasa sejuk atau dingin. Terus habis itu bertaburan bintang dan ada juga bulan. Selain itu, kalau malam hari kita butuh adanya lampu. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke kalimat pujian. Nah, di pembelajaran kali ini kita bertemu lagi sama kalimat pujian. Nah, kalimat pujian dan kalimat ajakan ini beda. Jadi, kalau kalimat pujian itu berfungsi untuk memuji seseorang. Misalnya teman-teman memuji hasil karyanya teman. Wah, kamu pintar sekali ya buat kipas. Terus habis itu, wah kamu hebat sekali ya bisa membuat kue, kayak gitu. Itu kalimat pujian yang intinya memuji sama teman dan diawali dengan kata wah dan hebat dan pintar ya kamu ya hari ini bisa membuat kue, pintar ya kamu bisa membuat misalnya mainan. Nah, kayak gitu. Bisa misalnya kalau kalimat pujian itu berisi tentang memuji seseorang. Nah, bisa diawali dengan kata wah, hebat, atau pintarnya. Terus kemudian kalimat ajakan. Kalimat ajakan ini kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Misalnya kamu ngajak temannya, ayo kita bermain di lapangan. Ayo kita mengantri
ngambil air. Kalau enggak, ayo kita ayo kita membuat kerajinan. Nah, itu membuat kata diawali dengan kata ayo, mari, marilah, dan ayolah. Nah, ini sebenarnya kalimat ajakan dan kalimat pujian ini sudah kita bahas di tematik yang kemarin-kemarin. Jadi teman-teman harus sudah bisa ya. Ada kalau yang pujian diawali dengan kata wah, hebat atau pintarnya. Kalau yang kalimat ajakan diawali dengan kata mari, ayo, marilah, dan ayolah. Nah, ini kita membuat kalimat. Kalau yang ini kira-kira gambar apa ya teman-teman? Bulan ya. Nah, ini kita membuat kalimat pujiannya atau kalimat itunya bisa kayak gini. Wah, bulannya bersinar terang ya, indah sekali. Nah, itu bisa. Ini pakai kata wah. Kalau mau pakai kata ajakan, ayo kita main gerobak main petak umpet. Biasanya kalau anak-anak di desa itu kalau lagi sinar bulannya terang, itu dulu zamannya Uswidi itu mainan ini petak umpet. Tapi nggak boleh sampai malam-malam. Misalnya habis maghrib itu habis ngaji kadang-kadang kita mainan kayak gitu. Terus nah, kalau yang ini kalau mau dibuat kalimat biasa, ini kayak gini, bintang bersinar dengan terang. Bisa juga ini, bintang bersinar dengan terang. Terus kalau yang ini, awan terlihat putih. Kalau enggak, awan putih menghiasi langit. Nah, ini bisa juga dibuat kalimat. Terus kalau ini kira-kira gambar apa ya, teman? Ini gambar matahari terbenam. Matahari terbenam di sebelah, mana ya kira-kira? Barat atau timur? Matahari terbenam di sebelah barat. Nah, ini keadaan siang hari. Ini anak-anaknya lagi bermain di taman. Misalnya mereka bahagia bermain di taman. Nah, itu bisa membuat kalimat. Teman-teman bisa berkreasi membuat kalimat sendiri. Nanti di rumah bersama ayah dan ibunya ya. Bisa ya. Terus kemudian, nah, tanda ini sudah masuk ke subtema 2. Nah, ini kita masuk ke musim kemarau. Tanda-tandanya itu langitnya berwarna cerah, langitnya berwarna biru, awannya sedikit, awannya hanya tipis-tipis saja. Terus kemudian mataharinya terik, panas sekali. Terus air-airnya sudah mulai menyusut, air sungai, air yang di dalam tanah itu sudah mulai kering. Terus habis itu tumbuhan mulai meranggas atau berguguran. Jadi tumbuhannya itu sudah daunnya itu pada jatuh. Daunnya sudah gugur. Nah, itu pada musim kemarau. Terus kemudian tanahnya sudah retak-retak atau mengering. Nah, kalau teman-teman di desa pasti bisa kelihatan. Tapi kalau teman-teman di kota kan tanahnya sudah diplester tuh, sudah ada ubinnya, sudah ada pavingnya, jadi tidak kelihatan. Tapi kalau teman-teman di desa pasti bahkan kelihatan tanah-tanahnya sudah mengering. Apalagi kalau yang dekat sungainya sudah mulai menyusut airnya. Nah, ini tanda-tanda musim kemarau. Kalian bisa melihat di subtema 2 pada pembelajaran peristiwa alam 1H. Terus kemudian, nah, ini siapa yang masih ingat lagunya? Kita ketemu lagi sama huruf tegak bersambung. Masih ingat lagunya? Tingginya satu baris A, I, U, E, O, M, N, R, S, C ditambah V, W, X, Z yang dua baris D, P, T, Q yang tinggi ditulis 3 baris B, F, G, H, J, K, L, dan Y, O, Y, O, Y. Nah, kalau masih ingat, nanti teman-teman akan Ustadzah suruh nulis tegak bersambung. Ada di halaman berapa ya? Ada di halaman 10, terus ada di halaman 17, ada di halaman 19, terus nah, itu saja di halaman itu tadi. Ada di halaman 7,
halaman 10, terus halaman 17, halaman 19. Nanti teman-teman bisa kerjakan itu, tapi Ustazah akan liatin video cara menulisnya. Teman-teman masih ingat dulu kan kita menulisnya cuma sampai huruf H kalau nggak salah Ustazah ingatnya. Nah ini ditambahi sampai huruf Z, terus sampai angka 1 sampai 10, terus nanti ada contoh cara menulis tegak bersambung. Nah ini, silakan teman-teman lihat. Nah ini, mari kita lihat bersama-sama. Nah, kita awali dengan huruf A. Nah, itu huruf A besar, itu 3 baris. Nulisnya dari baris ketiga. Ingat teman-teman, nulisnya di baris ketiga, ini sudah ada tandanya. Jadi nulisnya di baris ketiga. Kalau A besar itu ada 3 baris, A kecil itu ada 1 baris. Seperti yang tadi dinyanyikan sama Uswidi. Terus B besar juga 3 baris, B kecil juga 3 baris. Terus C besar 3 baris, C kecil 1 baris. Terus kemudian D besar 3 baris, D kecil 2 baris. Terus ini E besar tuh kayak angka 3 ya, ingat teman-teman, kayak angka 3 kebalik. 3 baris, E kecilnya 1 baris. Terus kemudian F 3 baris ke atas. Terus cara membuatnya F nih, F kecil yang kemarin teman-teman sempat menulis ini panjang banget nih, sampai penuh. Terus kemudian ini G besar itu penuh 5 baris full, G kecil 3 baris. Nah lanjut habis G, cara buatnya perhatikan. Baris, H kecil, H besar sama. I besar, ini kecil 1 baris. J full, J itu sama kayak G full 5 baris. Terus J kecilnya 3 baris. K juga 3 baris. Nah ini K kecil 3 baris juga. Nah ini L besar. Terus ini L kecilnya 3 baris juga. M biasa namun 3 baris. Terus M kecilnya 1 baris. Terus M, N itu hampir sama. Nah, N nya. Terus habis T, O. O besar tuh 3 baris juga. O kecil 1 baris. P 3 baris ke atas, P kecilnya 2 baris ke bawah. Q sama dengan O 3 baris. Terus Q-nya 2 baris ke bawah. R itu 3 baris ke atas.
kecilnya 1 baris. Besar 3 baris ke atas, V kecil 1 baris. X juga ya. X 3 baris, X kecilnya 1 baris. Jadi 5 baris full semuanya ini besar. Kalau yang kecilnya 3 baris ke bawah, kalau yang besarnya 5 baris. Set 3 baris. Ini set. Nah, ini kita nulis angka. Ini tanda baca. Terus habis itu kita mau nulis angka. Teman-teman kalau menulis angka pakai di tegak bersambung bisa juga nih. Angka 1 3 baris, angka 2 baris, angka 1 dan 2 baris ding. Terus 3 baris, angka 2 baris, angka 4 3 baris, angka 5 2 baris, angka 6 ini gede nih, angka 6 itu 3 baris ke atas. Terus angka 7, nah juga panjang, 3 baris, 1 2 3. Angka 8 2 baris, angka 9, nah 1 2 3 baris. Ini angka 0 atau 10 nanti berarti 1 sama 2, 1 sama 2, berarti angka 10 itu 2 baris, tambah 1 depannya sini. Terus kemudian ini ada contoh menulis teks Pancasila seperti pelajaran kemarin PPKN nih, nulisnya seperti ini nih. Ini P-nya 2 baris, A-nya 1 baris, N-nya 1 baris, C-nya 1 baris, A-nya 1 baris, S-nya 1 baris, I-nya 1 baris, L-nya 3 baris, A-nya 1 baris. Dan angka 1 2 baris. Nah, ini K besar jadinya 3 baris. E 1 baris. Ini T 2 baris. U 1 baris. H 3 baris. A 1 baris. N 1 baris. A 1 baris, N juga 1 baris. Nah ini Y-nya Y besar, jadinya 5 baris. Teman-teman perhatikan mana yang 1 baris, mana yang 2 baris, dan mana yang 3 baris, dan ada juga yang 5 baris. Nah ini bisa teman-teman perhatikan nih, M-nya M besar jadi 3 baris, A 1 baris, H 3
3 baris. Ini E besar, jadinya 3 baris. Ini angka 2 tembus. Ini K besar, jadinya 3 baris. E, M, N, A, N, U, S, I, A, N. Ini 1 baris semuanya. Ini Y kecil, jadinya 3 baris ke bawah. Y kecil sama G kecil. Nah, ini A besar. Ini D itu 2 baris. P, P, T, I. Ini D-nya 2 baris. Ini B besar, jadinya 3 baris. Ini ketemu lagi B 2 baris. Ini 1 baris semuanya, 1 baris. Ini 3 baris atas, ini 3 baris. Ini T nya T nya 3 baris. E, R, S, A. Ini 1 baris. Juga ada T nya itu 2 baris. Jadi ada U, N, ini 1 baris. I-nya karena I besar, jadinya itu 3 baris. D-nya kalian kita kerja kecil 3 baris. Ini Y kecil 3 baris ke bawah. Ini A, N 1 baris. T-nya 2 baris. Ini Y ini 1, 2. Ini Y sama J itu 3 baris. A sama N-nya itu 1 baris. Ini D besar, jadinya 3 baris ke atas. P ini 2 baris. Ini H besar. Ini I, N, A. Ini 1 baris. Ini 3 baris K-nya, T-nya 2 baris. Nah, ini K-nya K besar 1. Ini ada E, ada B, ada A, ada N, ada A. Ini setelah 3 baris. Mana yang 2 baris, mana yang 3 baris, dan mana yang 1 baris. Teman-teman bisa latihan di rumah. Kalau kertasnya kemarin yang dikasih 1 baris, teman-teman bisa nulis sendiri yang yang pokoknya nulisnya 2 baris ini. Ya, nulis seperti ini. Bahkan cuma nulis teman-teman langsung nulis. Yang besar, Y 3 baris ke bawah.
kecil ke atas. Nah, ini I besar, 3 baris. Nah, teman-teman bisa perhatikan nanti di rumah belajar ya. Nah, selesai cara menulisnya. Cara menulis, nah kelihatan rapi kan teman-teman, menulis sesuai dengan tata aturan menulis tegak bersambung ya. Nah, sudah selesai. Nah, terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan ayah bunda semuanya. Nanti teman-teman Ustazah akan ulangi. Hari ini kita sudah belajar tentang peristiwa alam, yaitu perbedaan siang dan malam. Kalau siang hari, matahari bersinar terik, langit berwarna biru, ada awan, awannya terlihat putih, kecuali pada saat hujan. Hujan awan terlihat abu-abu atau gelap. Bahkan kalau mau turun hujan, awan langitnya juga berwarna gelap, sudah mendung banget. Terus kemudian kalau siang hari itu keadaannya selain itu siang hari juga bisa digunakan untuk aktivitas, misalnya teman-teman bermain layangan, terus bisa bersekolah, bisa ngapain aja di siang hari, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif misalnya teman-teman. Tapi kalau sekarang ini teman-teman tidak boleh bermain di luar rumah, boleh bermainnya di dalam rumah. Nah, itu. Terus kemudian kalau malam hari suasananya adalah langitnya berwarna gelap atau hitam, terus ada bulan dan bintang yang menerangi kalau di malam hari. Terus habis itu kalau di malam di rumah teman-teman sudah menggunakan penerangan lampu, terus udaranya juga terasa mulai sejuk, dan kalau malam hari lagi itu sudah mulai dingin. Nah teman-teman, tadi sudah itu yang pertama. Terus yang kedua membuat kalimat ada 2, kalimat ajakan sama kalimat satunya ajakan, satunya lagi tadi kalimat apa ya teman-teman? Kalimat ajakan dan kalimat sudah aku lupa ya, kalimat ajakan sama satunya kalimat pujian. Nah, sama kalimat pujian. Nah, kalau kalimat ajakan itu mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, kalau kalimat pujian itu biasanya untuk memuji seseorang yang sudah melakukan sesuatu yang positif, misalnya membantu orang atau membuat hasil karya atau apa gitu. Itu kan namanya kalimat pujian. Terus kemudian tadi ada tata cara menulis tegak bersambung. Masih ingat lagunya? Ustazah ulangi lagi lagunya. Tingginya 1 baris A, I, U, E, O, M, N, R, S, C, ditambah V, W, X, Z, yang 2 baris D, P, T, Q, yang tinggi ditulis 3 baris D, F, G, H, J, K, L, dan Y, O, Y, O, Y. Nah, lagu ini teman-teman harus ingat-ingat terus, soalnya nanti kepake teman-teman di kelas 2 juga masih ada huruf tegak bersambung. Tadi sudah ada tutorial menulis tegak bersambung, nanti teman-teman bisa dikerjakan di halaman tadi berapa ya? 10, 17, sama 19. Nanti teman-teman bisa mengerjakan di buku paket atau di buku yang Ustazah pernah kasih itu, teman-teman bisa menulis caranya yang rapi tadi sesuai dengan yang tadi diajarkan sama Uswidi. Nah, itu hari ini kita belajar seperti itu dulu teman-teman. Nanti dilanjut ke hari berikutnya. Tetap semangat, rajin sholat, dan patuh kepada orang tua, sayang kakak, sayang adik, dan menghormati sesama ya. Dan melakukan hal-hal yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.